Kita akan segera mobilisasi ke bawah dan soal jawab dialog akan dilaksanakan di tenda iftar. Ya, insya Allah kita mulai bergerak ke bawah untuk ke tenda dan mohon ikuti arahan dari panitia. Baik, silakan. Belakang. Itu tuh di sini kelihatan dia. Kelihatan ya bro ya? Kelihatan ya itu ya? Oke, mohon sebutkan nama dan domisili ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Dana mau tanyakan begini Tad. Boleh tahu namanya dulu? Nama dan domisili? Mana Hadi di tempat. Oh silakan Hadi. Baik, Mas Adi silakan. Ya, Ustaz mau tanyakan gimana kesabaran kita dalam mendakwahkan orang tua. Karena orang tua itu sangat sensitif sama sekali. Kita bilangin malah langsung membalikan dengan kata-kata yang tidak baik apa gimana gitu. Masya Allah. Sampai gimana untuk beribadah kita membolehkan untuk memaksa beliau untuk ibadah atau memboikotnya apa diperbolehkan apa gimana Tad? Syukran jazakallahu khairan. Terima kasih Mas Bro, Terima kasih Hadi. Silakan Ustaz. Tidak ada yang paling membuat kita bisa sabar mendakwai orang tua kecuali kita ingat bagaimana sabarnya orang tua merawat kita ya. Kita dulu masih kecil ya. Bagaimana merepotkan orang tua. Mungkin antum tidak tahu karena antum sudah nikah belum? Masih jomblo kan? Makanya belum tahu ya. Kalau kita sudah nikah kita tahu bagaimana susahnya istri kita tatkala merawat anak kita. Bagaimana waktu anak kita dalam kandungan istri kita. Istri kita muntah-muntah, sakit, perlu dipijit, sampai masuk rumah sakit. Tatkala melahirkan bertarung dengan kematian ya. Waktu lahir juga merepotkan dan banyak ya. Kalau anak kita sudah sakit sampai istri kita nggak bisa tidur ngelihat anak kita ya. Dan terus ya, tatkala kita ingat ini semua bahwasanya orang tua kita sudah bersabar merawat kita dengan sesabar-sabarnya, maka kita dakwahi mereka itu jauh lebih ringan daripada sabarnya mereka terhadap kita. Ya, masa kemudian orang tua tidak menerima kemudian kita marah, kita boikot. Coba kalau dulu orang tua kita gitu. Nak cebok sendiri, nggak mau cebok sendiri, tinggal sudah. Kamu cebok sendiri, mati biarin kan? Repot ya. Orang tua kita sabar, sampai terkadang sebagian orang tua mengorbankan hartanya agar kita bisa sekolah, agar kita bisa jadi orang istilahnya. Nah kalau kita dakwai orang tua kita tidak terima, sabar. Tetap dengan kata-kata yang halus, tutur kata yang halus, tetap menjaga tutur kata kita terhadap orang tua. Kemudian di antara cara terbaik mendakwai orang tua dengan akhlak yang mulia. Kalau kita sudah punya kelebihan harta, seringlah memberi pemberian kepada orang tua. Kita ambil hati mereka. Tunjukkan bahwasanya kalau kita sudah ngaji, kita lebih ya menghormati orang tua, lebih patuh sama orang tua, lebih sabar terhadap orang tua. Dan kita waktu berdakwah, cari waktu-waktu yang pas. Kalau kita lagi dakwah orang tua kita melawan, ya sudah kita berhenti dulu. Nanti ada kesempatan lain, kita sampaikan lagi dengan logika, dengan dalil. Dan jangan lupa berdoa tiap malam. Karena yang membolak-balikkan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ingat ada teman saya ya. Dia mendakwahi orang tuanya dari non-muslim. Dia dakwai tidak menerima. Kapan diterima? Tatkala orang tuanya sakit dan dia yang setia menemani orang tuanya. Dia setia, dia rawat sampai pas mau meninggal masuk Islam. Ya, sabarnya luar biasa merawati orang tuanya. Justru kita tidak tahu hidayah kapan datang kepada orang tua kita. Perbanyak doa, terutama di bulan Ramadan, doain agar orang tua dapat hidayah. Allah alam bisawab. Masya Allah. Masya Allah. Demikian Ustaz. Dan Akharil mohon izin bahwasanya Mike Ahmad mungkin nggak sampai, tapi ada pertanyaan tertulis. Dari kertas, oke Ya, silakan. Ustadz, di pertanyaan Ahmad, mau konfirmasi saja Ustadz, apabila kita keluar dari pekerjaan yang haram, kemudian kita dihantui oleh kekhawatiran jatuh miskin atau hilangnya harta. Bila kita bersabar, apakah ini juga menggugurkan dosa-dosa kita? Benarkah demikian Ustadz? Apakah kekhawatiran ini berasal dari was-was syaitan Ustadz? Iya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya." Sungguhnya setan itu menjanji-janjikan kefakiran, ya. Ini ayat sebenarnya berlaku bagi orang yang pelit, ya. Orang pelit dia mau bersedekah, setan bilang jangan, kebutuhanmu masih banyak. Bagaimana anakmu, istrimu nanti masa depan butuh duit. Akhirnya dia pikir-pikir enggak jadi bersedekah. Iya benar ya, rumah belum punya, ini belum punya, akhirnya enggak jadi bersedekah. Dan setan menyuruh dia kepada perbuatan yang fahsya. Tapi demikianlah setan menakut-nakuti kita dengan kefakiran.
Kita tatkala meninggalkan suatu yang haram karena Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Kita bertekad, kita keluar bukan karena takut cacian masyarakat, bukan karena takut cacian teman-teman, tidak. Kita keluar karena Allah. Jadi bulatkan tekad. Saya keluar ini karena Allah, karena takut dengan azab Allah. Dan saya siap menghadapi ujian, tapi saya berharap Allah berikan kemudahan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita keluar, terus berdoa kepada Allah. Kalau kita bertakwa, kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Mungkin kita diuji, mungkin susah cari kerja, mungkin ini, mungkin anu, tapi kita sabar. Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini benar-benar dirasakan oleh orang yang beriman. Tanyakan kepada banyak orang beriman, betapa sering mereka dapat rezeki dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Maka saya nasihatkan kepada akhwat yang ingin meninggalkan pekerjaan yang haram, tuluskan niat, ikhlaskan niat karena Allah, bukan karena takut cercaan orang, bukan karena takut pembicaraan orang, bukan supaya dibilang saya sudah berhijrah, enggak. Tinggalkan perbuatan tersebut karena Allah. Kemudian yang kedua, tingkatkan ketakwaan. Begitu Anda meninggalkan pekerjaan, salat malam, berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya tinggalkan ini semua karena Engkau, ya Allah. Jangan hinakan aku, ya Allah. Jangan jadikan aku minta-minta kepada orang lain, ya Allah. Sebagaimana Kau menjaga wajahku tidak sujud kepada selain Engkau, jagalah diriku, jangan sampai aku mengemis pada orang lain. Menangis, minta kepada Allah. Insya Allah ada solusi. Masya Allah. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Silakan Bro Haril untuk pertanyaan brothers Oke, atau sekarang brothers lagi. Depan, Baik, silakan. oke, paling depan. Boleh pakai ini. Silakan. Silakan. Sengaja ya, ke depan mau nanya ya. Masya Allah. Silakan sebutkan nama dan domisili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi dari Depok. Silakan Mas Lutfi. Saya calon mahasiswa yang insya Allah nanti tanggal 15 mau ujian di UIN Syarif Hidayatullah. Masya Allah. Nah, jadi salah satu dari hal yang menarik dari Al-Azhar ini saya tahu adalah wasatiyatul Islam. Dan saya mau tahu lebih banyak tentang wasatiyatul Islam itu. Mungkin itu pertanyaannya. Wasatiyatul Islam. Wasatiyah Islam, kalau kita bicara secara syar'i ya, antum melihat ada wasatiyah pada Al-Azhar, alhamdulillah ya. Wasatiyah orang sering terjemahkan dengan moderat, tapi sebenarnya wasatiyahnya sikap tengah. Kita Islam sikap tengah ya. Jangan gulu, jangan tafrid. Gulu itu terlalu ekstrim, tafrid meremehkan. Islam tidak demikian ya. Ada contoh dalam Islam, ada kelompok yang di ujung, tidak di tengah. Dan itu banyak. Contoh misalnya dalam masalah keimanan. Ada namanya Khawarij, ada namanya Murji'ah. Khawarij mudah mengkafirkan orang, Murji'ah mengatakan yang bermaksiat pun imannya tinggi. Ahlus sunnah wasatiyah, tengah. Ya, orang yang melakukan maksiat tidak dikatakan kafir, namun tidak dikatakan imannya tinggi seperti imannya Jibril. Imannya berkurang. Ini contoh. Contoh dalam masalah misalnya kepada para wali. Ada orang berlebih-lebihan menganggap wali sampai pada derajat mungkin nabi, sampai dikatakan maksum, kalau sudah meninggal diminta-mintai. Saya rasa Al-Azhar tidak pernah mengajarkan demikian. Dan sebaliknya juga bukan meremehkan, wali dianggap orang biasa, ya, diremehkan, tidak dihargai, tidak dihormati juga tidak. Kita di tengah-tengah, menghargai para ulama, menghargai para wali, namun tidak kita angkat derajatnya berlebihan sampai sederajat nabi, tidak mungkin salah. Ini tidak benar. Tidak ada yang maksum. Yang maksum cuma siapa? Nabi SAW. Kata Imam Malik, kullun yu'khadu qauluhu wa yurad ila sahib hadal qabr. Setiap orang boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak kecuali Nabi SAW. Dalam banyak hal. Contoh saja masalah berpakaian. Ya, sebagian orang berlebih-lebihan menyangka bahwasanya semua misalnya yang dipakai oleh Nabi sunnah sampai zaman sekarang. Sehingga mereka menganggap misalnya sorban adalah sunnah. Kemudian misalnya pakai jubah adalah sunnah. Contohnya mereka menyangka bahwasanya naik onta sunnah misalnya. Atau makan korma sebagai makanan pokok sunnah. Ini tidak benar ya. Itu namanya perkara-perkara jibili, perkara-perkara adat di zaman Arab. Bukan itu sunnah. Yang sunnah adalah pakaian yang syar'i, menutup aurat ya. Kemudian tidak tampil beda di antara masyarakat seperti itu. Ya, sebagian lain berlebih-lebihan ya, tidak mempedulikan pakaian ala barat, pakaian ala
orang-orang non-muslim misalnya, ya kita di tengah-tengah, kita bilang kita pakaian kesopanan, tidak harus modelnya seperti di zaman Nabi pakai sorban, Nabi juga dahulu pakai rida. Rida itu seperti kain ihram. Sarung sama apa? Sama selendang. Dulu pakaian sehari-hari Nabi SAW. Terkadang dia pakai jubah, terkadang dia pakai rida. Makanya tadi saya sebutkan waktu Nabi mengalami di perang Badar, Nabi berdoa sampai ridanya jatuh. Kemudian diambil oleh Abu Bakar. Kalau zaman sekarang ada orang ingin menjalankan sunnah Nabi, kata dia, sunnah Nabi kita pakai pakaian seperti Nabi SAW. Ya udah, ente pakai sarung, pakai selendang, ente jalan di tengah kota. Apa kata orang ya? Apalagi masuk kantor, tentunya tidak benar. Bukan begitu maksud Nabi. Maksudnya ente pakai pakaian seperti di Indonesia, pakai pakaian Islami, pakai koko, pakai ya enggak apa-apa, pakai celana, tapi yang penting kesopanan. Ya, jadi kita di tengah-tengah dalam segala hal. Ya. Dalam segala hal. Itu namanya wasatiyah. Dalam akidah, dalam akhlak, kemudian dalam ibadat. Ya, ini ada wasatiyah. Masya Allah. Ahril, mohon izin Coba, sekarang tadi ya, dari Ustaz keras menyampaikan lagi ya. tentang sikap pertengahan terhadap akhlak Nabi. Ustaz, yang sedang terangkat ini Ustaz, bagaimana sikap pertengahan dalam menyikapi mengambil keberkahan terhadap peninggalan-peninggalan Nabi Ustaz? Baik itu baju, bekas rambut dan sebagainya. Peninggalan Nabi, dahulu Nabi SAW spesial. Seluruh tubuhnya berkah. Bahkan air liurnya berkah, bahkan ludah Nabi berkah. Rambut Nabi berkah. Sallallahu alaihi wasallam. Tatkala terjadi peristiwa Hudaybiyah, waktu para sahabat hendak berumrah dengan Nabi sekitar 1.400 orang, mereka dilarang oleh orang kafir musyrikin sehingga mereka tidak bisa masuk. Akhirnya diutuslah utusan kaum muslimin, kaum musyrikin untuk berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu salah seorang utusan datang, mereka lihat para sahabat begitu mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi meludah kecuali ludahnya diperebutkan oleh para sahabat. Ini menunjukkan ludah Nabi berkah. Apalagi badan Nabi. Ada sahabat lihat Nabi pakai baju, kemudian dia minta, "Ya Rasulullah, ya ma ahsana haza. Ya Rasul, ini bajumu begitu bagus, berikan padaku." Nabi kasih. Bukan apa-apa, sahabat ini tahu baju ini sudah kena keringat Nabi SAW. Dia ingin pakai. Dia ingin dijadikan kafannya. Akhirnya jadi kafan dia. Kemudian Nabi SAW waktu hajian, Nabi mencukur rambutnya, Nabi bagi-bagi rambutnya kepada para sahabat. Kenapa? Karena rambut Nabi berkah. Nah, yang jadi masalah, peninggalan-peninggalan Nabi tersebut, yang ada zaman sekarang, tidak ada satupun yang bisa dipastikan itu benar-benar dari jasad Nabi SAW. Tidak ada yang bisa dipastikan. Ya, saya tinggal di Arab Saudi sih, tidak ada peninggalan-peninggalan Nabi SAW seperti itu. Kemudian zaman sekarang, ada orang bilang ini rambut Nabi, dan ini sering terjadi. Dulu ada sempat orang bawa rambut Nabi, katanya rambut Nabi 15 meter katanya, rambut Nabi SAW. Jadi, benarkah? Dari mana? Benarkah ini? Dari mana Anda yakin ini adalah rambut Nabi? Mana sanadnya? Mana buktinya? Adakah periwayatan dari rambut dinukil dari atas ke bawah? Dari kakek saya, dari kakek saya, dari kakek saya terus. Kemudian kakek-kakek ini siapa yang bisa memeriksa kesikohannya? Dia amanah atau tidak? Jangan-jangan di tengah ada yang bohong. Jangan-jangan di kakek ke-20 ternyata bohong. Dia ambil rambut sembarang, dia bilang ini rambut Nabi SAW. Masalahnya kita ingin bertabaruk dengan rambut tersebut. Maka kita harus bisa pastikan rambut ini benar-benar dari Nabi SAW. Apalagi dari luar negeri dibawa ke tanah air. Ada buktinya atau tidak? Kalau ada, silakan. Silakan Anda mencium rambut tersebut. Itu rambut Rasulullah SAW. Ya. Tidak mengapa. Tetapi kalau tidak ada dalilnya, tidak ada buktinya, yakin bahwa ini rambut Nabi, maka tidak boleh. Hukum asal tidak boleh kita bertabaruk dengan benda-benda yang tidak jelas. Ya, karena itu termasuk syirik kecil. Tidak boleh. Oleh karenanya, seorang dalam hal ini dia harus hati-hati. Kalau ada buktinya, dan sampai sekarang Allah mengatakan tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Tidak ada yang bisa pastikan bahwasanya masih ada rambut Nabi yang tersisa. Kalau ada, datangkan buktinya, mana sanadnya, siapa yang bisa periksa apa? Rawi-rawi yang menyampaikan tersebut. Karena orang banyak berbohong. Hadis-hadis Nabi saja mereka bohong. Ada orang palsukan ribuan hadis Nabi, apalagi sekedar rambut. Hadis saja mereka palsukan. Habis lebih mulia mana? Hadis atau rambut? Hadis Nabi. Ajaran lebih afdal. Itu pun ada yang palsukan sampai ribuan hadis. Ya, sekarang rambut bisa jadi orang bilang ini rambut Nabi, mana buktinya? Ya. Mana buktinya Anda bisa pastikan bahwa rambut Nabi? Kalau ada, silakan Anda mengambil berkah dari rambut tersebut. Ya. Tetapi ikhwan, bukan berarti kalau Anda tidak bisa dapat rambut tersebut, kemudian Anda, alhamdulillah keberkahan banyak. Hadis-hadis Nabi berkah, ajaran Nabi berkah, sholat tarawih berkah, pengajian berkah, banyak. Kalau Anda bisa dapat rambut tersebut, alhamdulillah. Kalau tidak ada, masih banyak ajaran-ajaran yang Nabi anjurkan. Nabi tidak pernah secara khusus mengatakan, cium rambutku, tidak ada. Tapi kita tahu itu boleh.
Tapi banyak hal-hal yang Nabi anjurkan, sholat malam, sholat tarawih, berbakti sama orang tua, masih banyak pintu keberkahan yang bisa kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Syukran Ustaz. Haril, masih ada Masya waktu? Allah. 10 menit menjelang Baik. waktu berbuka, bagaimana? Pertanyaan terakhir Ustaz ya? Ya, terakhir ya. Terakhir setelah Oke, ini Ustaz akan menyampaikan penutup. Baik, silakan. Terakhir. Brothers silakan. Ada Brothers pertanyaan lagi, terakhir? brothers. Oh itu boleh, silakan. Yang baju putih, nah yang masih angkat tangan sekarang tuh. Agak jauh sedikit. 10 menit lagi, Ustaz. 10 menit lagi. Sebutkan nama dan domisili ya. Beda 2 menit sama sini. Silakan, pertanyaan terakhir. Ya. Singkat saja ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Nama siapa? saya Volta dari Jakarta. Ya, Sekarang silakan, ini Volta. Ustaz, qadarullah saya sudah bercerai dan nikah lagi. Tapi yang jadi Qadarullah, masalah... alhamdulillah. Alhamdulillah. Qadarullah, Alhamdulillah ya. Nah, tapi yang jadi masalah mantan istri saya itu selalu menebarkan fitnah kepada saya dan istri baru saya berusaha untuk bersabar sehingga sampai pada titik akhirnya dia mencela karena istri baru saya bercadar, dia mencela cadarnya dan sempat terlontar dari dia bahwa cadar itu hanya topeng, cadar itu hanya sosok wanita untuk menutupi seolah-olah dia soleha, seolah-olah wanita itu suci gitu. Itu yang membuat saya akhirnya agak marah. Bukan marah karena menghina istri saya, tapi menghinakan sunnah gitu ya. Tapi bagaimana saya harus bersikap Ustaz? Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ahi, Masya Allah. Jadi bekas istri antum melakukan kemungkaran. Kalau menurut antum dinasihati berfaedah, bisa mengurangi kemungkaran, lakukan. Tapi dengan cara yang lembut. Jangan antum marah-marah, antum nasihat dengan baik. Ya, dengan baik, ini adalah sunnah Nabi, tidak boleh nuduh niat orang. Orang pakai cadar baik nggak baik bukan urusan kita. Dia memakai syariat Rasulullah ya kita alhamdulillah senang. Adapun dia bertopeng itu bukan urusan kita, urusan masalah hati. Nabi tidak tahu isi hati orang-orang munafik dahulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum." Ya, di penduduk kota Madinah ada orang-orang munafik yang kau tidak tahu hai Muhammad. Sementara kami tahu. Artinya apa? Nabi tidak tahu isi hati manusia. Kalau Allah tidak kasih tahu ini munafik, Nabi tidak bakalan tahu. Ya. Nah, kalau Nabi saja tidak tahu isi hati orang, apalagi anti, wahai bekas istriku. Nasihat baik-baik. Tapi kalau menurut anda, dinasihat ini semakin menjadi-jadi, nggak usah digubris. Sudah ente peluk istri ente aja yang baru, yang rumah lupakan aja, nggak usah digubris. Putuskan semua, telepon, jangan sampai dia kontak antum, Facebooknya dimatikan, diblokir. Itu lebih aman. Ya. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Haril, kita kita sudah telah berada di akhir waktu Iya, ya. betul, Masya betul, Allah. betul. Berkali Ustadz ada penutup berada di akhir acara kita, silakan Ustadz. Alhamdulillah kita berterima kasih kepada pihak Al-Azhar yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa menimba ilmu di tempat yang mulia ini dan bisa berkumpul bersama. Semoga pertemuan kita ini bukan cuma hanya di dunia, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.